Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani, sahabat dakwah bersama alam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa kembali di channel YouTube Dakwah Bersama Alam yang masih melanjutkan tentang pembahasan satu doa yang indah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, bagaimana yang diajarkan oleh guru kami tentang makna sesungguhnya dari doa yang mulia dan agung ini yang kami dapatkan di Majelis Taklim Ahad Baqi An-Nur yang disampaikan oleh almarhum Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman bin Hasan bin Smith, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan tinggikan derajatnya di surga, dan Allah anugerahkan beliau kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dikumpulkan bersama kekasihnya, dikumpulkan dengan para datuk-datuknya, dan dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW di surga Firdaus A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya total fakir diizinkan oleh Allah bisa mengambil manfaat dari ilmu, dari syair, dari barakah beliau untuk urusan dunia dan akhirat dalam keadaan afiah, dalam keadaan kelembutan, dalam keadaan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani, sahabat dakwah bersama alam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama kemarin kita menyampaikan suatu doa yang kita bermohon kepada Allah dianugerahkan kebaikan dunia. Yang pada sempat Al-Fakir sampaikan dari guru kami, kebaikan dunia ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh, punya pasangan hidup atau istri yang atau suami yang soleh atau solehah, kemudian punya putra atau putri yang soleh dan solehah, dan mendapatkan anugerah rezeki yang thayyib, yang halal, yang barokah. Inilah barometer atau ukuran sebagai kita mendapatkan fid dunya hasanah. Dan kita menyadari, ikhwan sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia apapun itu adalah kenikmatan yang sementara. Semuanya pasti akan berakhir, semuanya akan selesai, karena memang kehidupan di dunia ini hanya sementara. Nah, kebanyakan dari kalangan manusia ini lebih mengejar gemerlapnya dunia. Mereka lupa akan tujuan sesungguhnya, yaitu tujuan kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan orang-orang kafir itu, kata Allah, lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa, yaitu permohonan untuk kebaikan akhirat. Nah, ikhwani sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kebaikan dunia dan dilanjutkan dengan memohon untuk kebaikan akhirat. Memang ini secara sistematis gitu. Orang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau dunianya tidak baik gitu. Kalau dia dunianya baik, maka insya Allah secara sistematis dia akan mendapatkan kebaikan akhirat. Karena kita ketahui akhirat ini bukan tempat beramal, akhirat ini bukan tempat menanam, melainkan akhirat ini adalah tempat kita menuai atau kita panen dari apa yang kita tanam atau apa yang kita amalkan ketika kita di dunia. Nah, makanya ikhwan sahabat doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan doa yang indah oleh Allah, kebaikan dunia bersambung dengan kebaikan akhirat. Maka kita akan bisa mendapatkan kebaikan akhirat kalau kita bisa mendapatkan kebaikan dunia. Nah, sebagai ukuran, sebagai keterangan yang kami dapatkan dari guru kami Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman bin Smith, yang pertama, kita bisa dikatakan mendapatkan kebaikan akhirat adalah ketika kita masuk di alam barzah atau alam kubur, kita bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dari malaikat yang menguji kita, yaitu yang terkenal dengan nama Munkar dan Nakir. Kemudian, walaupun di alam barzah ini bukan termasuk alam akhirat, akan tetapi alam kubur atau alam barzah ini adalah merupakan transit atau persinggahan yang sangat menentukan. Baik atau berhasil kita di alam barzah, lolos kita di alam barzah, maka kita akan mendapatkan kebaikan, atau lolos kita di
di alam akhirat. Nah, kita bisa mendapatkan kebaikan, kemuliaan di alam barzakh itu bergantung dari apa yang kita dapatkan di dunia, apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita di dunia fid dunya hasanah, kita mendapatkan kebaikan dunia, maka tentu di alam barzakh ini kita akan mendapatkan kebaikan. Bisa semua pertanyaan dari malaikat yang menguji kita akan mampu kita jawab dengan baik dan benar. Inilah barometer atau ukuran kita mendapatkan wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat yang pertama. Kemudian yang kedua, kata guru kami Al-Habib Abdurrahman, dia menyampaikan kebaikan akhirat yang kedua adalah ketika kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing gitu. Maka ini akan diketahui apakah di dunia ini baik atau di dunia ini buruk, maka kita akan bisa dilihat ketika nanti dibangkitkan ketika dia yaumil kiamah dari kubur kita masing-masing. Bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang baik atau fid dunya hasanah, yang di dunia yang baik, maka dia akan disambut oleh para malaikat dengan kuda yang pelananya terbuat dari emas gitu. Akan tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak mendapatkan fid dunya hasanah, maka dia menuju kepada mahsyar itu dia akan berjalan dengan mukanya gitu, menuju kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, cuma nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, sebagai ukuran atau barometer fid dunya fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat adalah ketika nanti kita berada di dahsyatnya berkumpul di padang mahsyar. Orang yang dilanda kebingungan yang luar biasa gitu. Sehingga di dalam keputusasaan yang luar biasa itu orang-orang sampai kepingin segera mendapat pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka harus masuk neraka, tidak apa-apa kata mereka orang-orang yang buruk itu. Karena saking gawatnya itu, ketika mereka semuanya tidak tahu lagi itu siapa ayahnya, tidak tahu lagi di mana anaknya, tidak tahu lagi di mana istrinya atau keluarganya, dia berdiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mahsyar. Orang dalam kebingungan yang luar biasa, maka orang-orang yang mendapatkan fid dunya hasanah ini dia adalah dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Penantiannya itu yang digambarkan begitu panjang yang sangat luar biasa, yang tiada kepastian ini, maka bagi orang-orang yang buruk adalah kesusahan yang sangat-sangat dahsyat. Akan tetapi bagi orang-orang yang fid dunya hasanah, yang di dunianya adalah orang-orang yang baik, dia dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penantian yang sangat panjang itu dikatakan guru kami, laksana penantian dari zuhur sampai asar saja. Sangat singkat. Karena apa? Karena dia mendapatkan fid dunya hasanah. Inilah ukuran yang ketiga. Kemudian ukuran yang keempat tentang makna yang keempat, fil akhirati hasanah kata guru kami adalah ketika dia mendapatkan buku catatan amalnya. Bagi orang-orang yang buruk, di dunianya buruk, dia akan mendapatkan catatan amalnya mengambil dengan tangan kiri. Nauzubillah. Jangan sampai kita mendapatkan catatan amal perbuatan kita ini kita ambil dengan tangan kiri. Kalau kita mengambil dengan tangan kiri, maka sudah dipastikan catatan itu adalah catatan amal-amal keburukan. Nah, bagi orang-orang yang mendapatkan fid dunya hasanah, yang di dunianya baik, dia di akhirat kelak ketika mengambil buku catatan amalnya, dia ambil dengan tangan kanannya. Maka sahabat dari rahmati Allah, itulah ukuran atau barometer fil akhirati hasanah yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ketika nanti di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimbang antara amal perbuatan baik dan buruknya, maka bagi orang-orang yang di dunianya mendapatkan fid dunya hasanah, maka timbang amalnya, kebaikannya jauh lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Ini adalah barometer yang kelima. Kemudian ukuran yang terakhir kata guru kami Habib Abdurrahman dalam menerangkan tentang ayat ini adalah ukuran bagi orang-orang yang mendapatkan wa fil akhirati hasanah adalah dia mampu melewati sirat atau jembatan penghubung antara mahsyar dan surga itu, dia bisa melewati dengan sangat mudah. Bahkan ada yang seperti kilat, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak. Tapi bagaimanapun kalau dia di dunianya baik gitu, maka dia akan melewati sirat ini sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Inilah ukuran atau barometer orang mendapatkan wa fil akhirati hasanah, dan endingnya atau finishingnya adalah ketika dia tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang terakhir waqina adzabannar, dia terbebas dari siksa api neraka dan dia mendapatkan tempat yang indah, yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna doa sesungguhnya
dari doa yang terkenal dengan nama doa sabut zakat ini, yang mafhumnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ketika kita memohon kepada Allah dengan lantunan doa ini, maka kita bermohon kepada Allah fid dunya hasanah. Kembali saya ulang, jangan kita dalam pikiran tersimpan mendapatkan kemewahan dunia, harta yang banyak, mobil yang mewah. Itu boleh kita mohon seperti itu, tapi bayangkanlah permohonan ini dari yang pertama kita mohon sebagai pribadi yang baik dulu, pribadi yang soleh, punya pasangan hidup, suami atau istri yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, keturunan putra putri yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat yang tak kalah penting adalah rezeki. Kita mohon yang banyak, kita mohon yang banyak. Tidak apa-apa kita minta sebagai orang kaya, tapi rezeki yang bersumber dari yang thayyib, rezeki yang bersumber dari yang halal, yang barokah. Karena rezeki ini pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau empatnya kita dapatkan, maka secara sistematis di barzakh kita akan mendapatkan hasanah, di akhirat kita akan mendapatkan hasanah, dan puncaknya kita akan dijauhkan dari siksa api neraka dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah uraian singkat dari makna atau tafsir yang disampaikan guru kami almarhum Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman bin Smith di dalam kajian Taklim Ahad Pagi An-Nur yang menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu satu doa yang indah yang terkenal dengan nama doa sabut zakat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tidak salah di dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar memohon kepada Allah dengan permohonan yang benar, sehingga kita mendapatkan fid dunya hasanah yang benar, dan akhirnya kita mendapatkan fil akhirati hasanah yang baik dan benar, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.